Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Cempaka Paramita selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Asia Amelia selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Langsung saja, slide yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan profil PT Oma Furniture. Perusahaan eksportir furniture PT Oma Furniture Nusantara sebelumnya bernama CV Furniture Karya Nusantara. Didirikan bulan Maret 1990. Dari awal pendirian perusahaan ini berfokus hanya pada ekspor, sehingga posisi pada persaingan selalu bertahan dibuktikan dengan menerima pendapatan yang meningkat tiap tahun. Next. Adapun visi dan misi PT Oma Furniture Nusantara, yaitu visi, semangat dan kekuatan kerja tim menghasilkan produk berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik, menjadikan pemimpin perusahaan di industri furniture Jember bertahan pada persaingan di Indonesia dan memenangkan persaingan internasional. Misi yang pertama, berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk menghasilkan keuntungan bersama dalam jangka panjang. Yang kedua, produksi inovatif dari layanan purna jual terbaik. Yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, mengadopsi dan menerapkan peralatan dan teknologi produksi terbaru. Yang kelima, menghasilkan produk furniture berkualitas tinggi dengan menerapkan jaminan kualitas. Next. Adapun hasil produk PT Oma Furniture Nusantara, yang pertama merek Win Furniture menawarkan produk-produk berkualitas seperti tempat tidur, kursi, lemari, atau rak untuk setiap sudut rumah. Yang kedua merek DSAH Premium menghasilkan produk sofa premium dengan busa yang lembut dan nyaman. Yang ketiga, merek Els Furniture yang mencangkup produk meja makan dan meja kerja. Selain itu, Els Furniture menawarkan berbagai macam aksesoris interior seperti kusen, tanaman artifisial, bantal sofa, dan spray. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal mikro perusahaan. Jadi yang pertama ada konsumen, yang kedua ada pesaing, yang ketiga ada pemasok, yang keempat ada channel of distribution, yang kelima ada lembaga keuangan, yang keenam ada instansi pemerintah. Nah, yang pertama ada konsumen. Konsumen dari PT Oma Furniture Nusantara sendiri itu adalah masyarakat umum atau tentunya masyarakat yang lagi membutuhkan perabotan rumah tangga. Pastinya semua orang juga membutuhkan perabotan tersebut untuk menyukupi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya seperti almari dibuat untuk menyimpan baju, terus kursi, meja itu sebagai pelengkap di ruang tamu. Nah, yang kedua ada pesaing. Pesaing dari PT Oma Furniture Nusantara tentunya sangat banyak. Selain bersaing, masalah harga, kualitas juga sangat dipermasalahkan oleh konsumen. Nah, serta dengan kualitasnya, PT Oma Furniture Nusantara sangat banyak pesaingnya. Nah, yang ketiga ada pemasok. PT Oma Furniture Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian. Kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi hingga pengolahan menjadi barang jadi. Sebagai perusahaan yang terkemuka di industri perabotan, kegiatan operasionalnya didukung oleh sistem pendistribusian yang canggih dan modern, sehingga produknya sangat dikenal Nusantara dan warga kulit putih. Salah satu PT yang menjadi pemasoknya adalah PT Barokah Jati Utama, PT Selalu Abadi, dan PT-PT yang lainnya yang menyediakan segala keperluan alat untuk produksi terlengkap. Yang keempat ada channel of distribution. Nah, setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri tidak bisa tanpa adanya penyaluran barang yang akan dijual ke konsumen. Salah satu distributor dari PT Oma Furniture Nusantara yang ada di Indonesia adalah PT Oma Berkah Abadi, PT Oma Selalu Jaya, PT Oma Makmur Nusantara, dan PT Oma Bersaudara. Yang kelima ada lembaga keuangan.
Nah, lembaga keuangan sendiri ini untuk memperluas usahanya, perusahaan furniture memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, dan pasar modal. Yang terakhir ada instansi pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal, seperti peraturan, syarat berdirinya perusahaan, perizinan perbajakan, pemberian pinjaman dari bank pemerintah, dan pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan eksternal makro perusahaan. Yang pertama, ada aspek demografi. Dari segi demografi, menganalisis pemasaran di bidang mebel dan untuk target pemasarannya ataupun sasaran pemasarannya tidak mencakup ruang lingkup daerah. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Mengembangkan hasil mebel dari perusahaan kami dari target penjualan di daerah ke target penjualan luar daerah. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Dilihat dari masyarakat sekitar sangat mendukung karena PT Omah Furniture Nusantara kami sangat menjaga ekosistem di lingkungan daerah pabrik mebel. Yang keempat, ada aspek teknologi produk. PT Omah Furniture Nusantara kami menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk demi produk yang kualitasnya sangat bagus. Dan yang terakhir ada aspek hukum dan politik. Memulai langkah pertama adalah dengan membuat surat izin usaha kepada aparatur negara, karena itu adalah salah satu hal terpenting dalam bisnis kami untuk menciptakan kepercayaan dan keamanan dari segi produksi sampai penjualannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengaruh lingkungan eksternal akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada konsumen. Nah, untuk memuaskan konsumen, PT Omah Furniture ini berusaha mengeluarkan desain-desain terbaru dan juga berusaha semaksimal mungkin agar harganya bisa lebih terjangkau. Dan itu agar memperluas lingkungan pasar konsumen, kita mempromosikan berbagai produk dari PT Omah Furniture ini melalui media sosial. Dan yang kedua ada pesaing. Untuk menyaingi para pesaing furniture lain, para PT Omah Furniture memberikan kreasi-kreasi desain terbaru. Yaitu yang pertama ada desain elegan, target pasarnya menengah ke atas, desain simpel dan minimalis, target pasarnya pengantin baru atau keluarga kecil, dan desain kartun, target pasarnya adalah anak-anak. Dan yang ketiga ada pemasok atau supplier. Nah, PT Omah Furniture ini sangat mementingkan kualitas serta sangat mementingkan harga. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya para supplier yang mensupport bahan untuk diolah dan dikembangkan untuk menjadi produk yang berkualitas. Nah, yang keempat ada channel of distribution. Untuk menyalurkan barang agar sampai ke konsumen akhir, diperlukan tenaga penyalur seperti distributor, grosir, reseller, serta marketplace. Dikarenakan PT Omah Furniture ini terkenal murah dan kualitasnya produknya bagus, banyak sekali pihak distributor lokal yang keenam, yang kelima ada lembaga keuangan. Dikarenakan PT Omah Furniture ini sangat terkenal secara nasional maupun internasional, maka sangat berpengaruh dalam pendapatannya. Maka hal ini bisa mempengaruhi lembaga keuangan karena bisa meminjamkan modalnya untuk PT Omah Furniture ini dengan mudah. Dan yang terakhir ada instansi pemerintahan. PT Omah Furniture menjadi sehingga perizinannya untuk cabang selanjutnya dapat dipermudah oleh pemerintah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan. Yang pertama ada tenaga kerja. PT ini hampir memiliki 70 tenaga kerja yang tentunya banyak di bidangnya masing-masing. Dikarenakan adanya selisih ketat ketika mendaftarkan diri ke PT ini,
Jadi, hampir semua tenaga kerja di PT ini adalah tenaga kerja profesional. Yang kedua, dewan direksi. Di PT ini terdapat direksi yang terdiri dari direktur utama dan 3 wakil direktur yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang luas di bidang furnitur. Hampir semua direktur sudah berkecimpung di dunia furnitur selama 10 tahun. Jadi masalah keprofesionalan tidak bisa dilakukan lagi. Dan yang ketiga ada peralatan perusahaan. Di perusahaan ini tentunya memiliki peralatan yang memadai, baik dari segi pembuatan, finishing, mempunyai gudang penyimpanan yang memadai, dan kendaraan yang proper untuk mengirim furnitur tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh perusahaan sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut bisa dilihat pada masalah harga, produk, serta kualitas barang yang mereka jual. Selain itu, para pembeli di PT Oma Furniture Nusantara ini mendapat harga yang terjangkau oleh target pasar, ekonomis, serta tidak mahal maupun murah. Mengenai barang yang didapat, pembeli memperoleh barang atau produk yang berkualitas dan mutu yang sangat terjamin. Tidak ada yang pernah mengingkari dalam hal perjanjian apapun itu. Mereka juga ramah dan sopan terhadap pembeli, sehingga para pembeli merasa puas dan nyaman untuk membeli barang di mebel ini. Kami akan mengupayakan pengimplementasian etika bisnis perusahaan kami. Selain bertujuan untuk mempromosikan atau memasarkan produk, pada etika berbisnis juga dapat menciptakan rasa aman dan kenyamanan para pelanggan pada saat berbelanja produk furniture di PT Oma Furniture Nusantara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program CSR PT Oma Furniture Nusantara. Yang pertama yaitu penyediaan air bersih. Pada bulan Januari tahun 2021, krisis air bersih yang menimpa masyarakat di NTT, khususnya di Kabupaten Nagikeo, Oma Furniture Nusantara memberikan bantuan penyediaan air bersih dan melakukan sosialisasi dalam menjaga kebersihan diri berawal dari mencuci tangan. Lalu program yang kedua yaitu donasi panti asuhan. Pada bulan Februari tahun 2005, PT Oma Furniture telah mewujudkan programnya dalam bentuk kepedulian antar sesama dengan menyalurkan bantuan donasi kepada panti asuhan berupa bantuan sembako dan uang senilai 10 juta rupiah. Yang ketiga, penanaman 1000 bibit tanaman. PT Oma Furniture bekerja sama dengan Gubernur Jawa Timur dalam mengadakan gerakan 1000 tanaman. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga Jawa Timur dalam mengedepankan Jawa Timur hijau. Di setiap kota yang berada di Jawa Timur, kami menyalurkan 1000 tanaman yang akan ditanam kembali setiap sudut kota. Lalu yang keempat, Eternal Beasiswa Oma Furniture. Sejak 1999, Oma Furniture selalu konsisten dalam mengedepankan pendidikan di Indonesia. Program ini diberikan kepada seluruh pelajar khususnya yang kurang mampu. Mereka akan mendapatkan beasiswa selama mereka menempuh pendidikan. Lalu yang terakhir ada Omah Batik Jetis. Kampung Jetis yang berada di Desa Lemah-Putro, Kecamatan Sidoarjo menjadi salah satu kampung batik yang berada di Sidoarjo. PT Oma Furniture mengembangkan dan memajukan kampung ini menjadi daya tarik warga agar dapat menikmati salah satu keragaman budaya Indonesia yaitu batik. Program ini berupa perbaikan jalan kampung, membangun galeri batik, dan menyediakan kios batik untuk membantu mempermudah dalam pemasaran. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu suatu perencanaan strategi bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Yaitu di sini ada strength atau kekuatan, jenis atau desain beraneka ragam, memiliki kualitas produk yang terjamin, menggunakan bahan baku yang berkualitas,
dan memiliki harga jual yang relatif miring dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Lalu ada weakness atau kelemahan, ketersediaan bahan baku kayu yang terbatas karena maraknya penebangan secara liar dan kebakaran hutan. Lalu ada persaingan yaitu yang pertama ada strength plus opportunity strategi, yaitu mempertahankan kualitas produk dan membuka pabrik-pabrik produksi yang baru, dan opportunities membuat produk mewah dengan harga yang relatif terjangkau, memanfaatkan bahan baku yang minim dengan sebaik-baiknya. Lalu ada strength dan trade strategi, berani bersaing dengan menciptakan produk furniture yang beragam varian, menjual produk dengan harga yang relatif. Lalu ada weakness plus trade strategi, yaitu efisiensi penggunaan bahan baku tetapi dengan menjamin kualitas yang baik serta merambah ke penjualan online seperti di marketplace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah struktur organisasi PT Oma Furniture Nusantara. Yang pertama dipimpin oleh direksi, yaitu Vina Ainulmila yang bertugas menentukan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dan mengatur semua kegiatan perusahaan. Kedua, yaitu ada direktur utama yang dipimpin oleh Elia Savana yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan. Selanjutnya ada direktur, yaitu yang dipimpin oleh Desi Azatul Badia, yaitu yang bertugas menyusun prosedur untuk setiap aktivitas manajer di perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Ada juga direktur keuangan yang dipimpin oleh Ananda Rizky Sanjaya yang bertugas mengawasi operasi keuangan perusahaan. Dua, inspeksi di tempat departemen keuangan. Selanjutnya juga ada direktur personalia yang dipimpin oleh Windy Asia Amelia yang bertugas mengembangkan framework perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai. Ada juga manajer yang dipimpin oleh Taufikur Rahman, yaitu tugasnya mengatur keseimbangan semua manajer. Ada juga manajer personalia yang bertugas pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian departemen personalia. Ada juga manajemen pemasaran yang dipimpin oleh Narita Alia Imron, yang tugasnya membuat strategi pemasaran yang efisien, mengkoordinasi berbagai channel marketing. Selanjutnya ada manajer yang dipimpin oleh Cindy Dwi, yang mana ada manajer pabrik berkaitan dengan direktur, bertanggung jawab langsung kepada direktur perusahaan. Yang kedua berkaitan dengan produksi, yaitu bekerja sama dengan departemen lain. Selanjutnya ada administrasi dan gudang yang bertugas, yaitu ada rekan saya Putri Nur Intan. Bagian ini akan memeriksa semua manajemen dan transaksi terkait dengan berjalannya perusahaan. Bagian ini mencakup CTM, akuntansi, dan kasir. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi kesimpulan kami kali ini yaitu perusahaan eksportif furnitur PT Oma Furniture Nusantara, sebelumnya bernama CV Furnitur Karya Nusantara, didirikan bulan Maret 1990. Penggunaan PT Oma Furniture Nusantara sejak tahun 2000. Nah, etika dalam berbisnis furnitur ukir merupakan cara atau tata aturan yang seharusnya dipakai agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran dan merugikan pihak broker, pembeli maupun perajin tradisional itu sendiri. Yang terakhir ada pelaksanaan program CCR termasuk dalam sebagai perwujudan dalam mempunyai tanggung jawab sosial yang membantu dan memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk kepentingan pembangunan
manusia dan lingkungan sekitar. PT Oma Furnitur Nusantara senantiasa selalu berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dengan terus menerapkan program CCR yang tepat pada sasaran. Sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.